Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Musriyadi di sini. Nah, di workshop Google Classroom ini, sekarang saya sudah sampai di tugas yang kelima. Tugas yang kelima ini adalah yang memberikan tugas kepada seluruh siswa peserta didik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di sini, yaitu yang pertama membuat tugas. Kemudian yang kedua minimal 5 orang peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian mengevaluasi oleh guru di akun Google Classroom guru. Kemudian yang ketiga adalah tentunya melihat hasil yang diperoleh oleh siswa. Bagaimana caranya memberikan tugas? Nah, saya lanjutkan lagi dari tugas yang keempat saya. Pertama itu adalah saya membuat satu topik dulu ya, satu topik untuk tugas. Ini saya topik misalnya tugas PR 1 ya, atau pekerjaan rumah yang pertama. Ini adalah PR 1. Nah, ini kemudian atau saya kasih tugas aja lah namanya ya. Saya kasih tugas supaya lebih mudah diingat. Topiknya tentang tugas. Kita ganti namanya. Ini ada tugas ya. Nah, setelah itu saya klik tugas. Kita klik tugas. Ini kembali buat. Kemudian di sini tugas ya. Ini klik tugas. Nah, kemudian kasih judul misalnya UH1 ya, UH1. Caranya adalah petunjuk opsionalnya misalnya kerjakanlah soal berikut dengan cara memilih jawaban yang paling tepat. Caranya, nah sekarang itu saya buat, tinggal saya buat, misalnya saya pakai Google Formulir, ya, Google Formulir, langsung, ya, saya kasih judul misalnya UH1, ya, kemudian deskripsinya, ini saya copy saja ini, saya copy deskripsinya, saya paste di sini. Satu ya. Kemudian pertanyaannya ini saya sudah siapkan pertanyaan, misalnya pertanyaan nomor 1 ini ya. Ada 10 nomor. Ini saya copy masuk. Ini paste. Kemudian optionnya. Ini optionnya. Copy. Lagi paste. Ya. Kemudian pilihan gandanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ini saja ya, ini saya copy paste saja. Pertanyaan kedua, pilihannya paste. Dan saya tambah lagi pertanyaan ketiga, ini jumlah, ini lagi paste, kemudian ini pilihannya oke, di pilihan ini harus pilihan ganda, paste. Kemudian saya tambah lagi, kemudian ini paste lagi, kemudian optionnya ada 4, paste lagi, kemudian saya tambah lagi, ada 10 nomor ya, 10 nomor. Pertanyaan-pertanyaan singkat saja sebagai contoh ya, contoh saja. Pilihannya ya. Optionnya
kemudian ditambah. Lanjut, ini lagi berikut ini adalah hewan karnivora. Ini optionnya anjing, singa, macan. Ini saya kasih paste lagi, kemudian tambah. Berikut ini adalah nama planet, kecuali pertanyaan-pertanyaan sederhana saja ya, dan sekedar contoh bagaimana caranya memberikan tugas di Google Classroom, kemudian memeriksanya. Tambah pertanyaan berikutnya, atau boleh juga kalau mau lebih cepat dibutin sendiri di Google Formulir, tinggal linknya yang input. Kebetulan ini saya kasih, saya langsung kerja di Classroom-nya, nggak apa-apa. Lebih bagus sebenarnya kalau disiapkan memang di luar, tinggal linknya yang dikasih masuk. Ini opsinya, kemudian tambah lagi. Sudah nomor berapa ini? Sudah nomor 9, tinggal satu lagi. Copy. Ini saya masukkan di sini pertanyaannya, opsinya 3549. Oke, yang terakhir, ini soal yang terakhir, soal ke-10. Soal ke-10 ini saya blok, saya copy paste biasa. Kemudian ini opsi. Pertanyaannya tadi ini ya, contoh. Ini contoh. Nah, itu ya. Kalau sudah kita setel misalnya pengaturannya di sini. Misalkan batasi satu tanggapan boleh, tidak bisa juga. Kumpulkan alamat email, oke, presentasi, acak urutan, kemudian tampilkan progres, kemudian ini ucapan terima kasih di sini boleh, kemudian kuis, jadikan ini sebagai kuis. Segera setelah setiap pengiriman, responden dapat melihat jawaban yang tidak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin disimpan. Ini saya simpan saja, ya. Kemudian setelah itu kita kasih kunci jawaban. Misalnya ini 1, ini kunci jawabannya 1, kemudian poinnya misalnya 10, selesai. Yang kedua, saya kasih kunci jawaban, hanya poinnya 10 lagi, supaya pas 100. Ini saya kasih ini lagi kunci jawaban saya 30. Supaya apa gunanya dikasih kunci jawaban? Supaya nanti anak-anak langsung melihat hasil yang dia kerjakan berapa, walaupun nanti akan muncul sendiri di Google Classroom nantinya. Ini kunci jawaban, ini 10. Oke, ini lagi berikut ini kunci jawabannya, ini adalah ini. Saya kasih poin. Ini oke. Ini kunci jawaban. Ini. Oke, selesai. Kemudian yang ini kunci jawabannya perkalian. Ini adalah faktor, ini matematika dasar ya. Dengan 4 ini, kemudian ini poinnya. Oke, itulah. Ini ya, inilah poin total 100. Bisa kita setelah itu kita tinggal tombol kirim. Ini linknya
diperpendek baru disalin. Oke. Tinggal di sini tambahkan link. Ini tinggal di paste baru tambahkan link. Nah, ini sudah muncul UH1. Nah, ini sudah muncul UH1. Nah, sebelum kita posting, nah, ini kita klik kelasnya, kelas 9A, semua siswa, poinnya 100. Nah, ini bisa di setel batas waktu sampai jam berapa misalnya dia harus kerjakan. Misalnya hari ini tanggal besok sampai besok ya, misalnya tanggal 1 boleh. Nah, ini bisa di setel ini sampai besok ya. Kemudian topiknya misalnya tugas, nah, langsung dia masuk di tugas ya. Nah, setelah kita rasa sudah cukup, tinggal kita tugaskan. Ditugaskan. Nah, ini UH1. Nah, itulah cara memberi tugas kepada siswa di kelas. Nah, sambil kita menunggu hasilnya, kita tunggu sekarang apakah anak-anak siswa sudah bisa mengerjakan atau tidak. Baik, sekarang saya mencoba mencek tugas yang sudah saya berikan ke beberapa siswa saya di kelas. Bagaimana hasilnya? Nah, ini adalah tampilan di akun guru saya. Nah, inilah tugas tadi yang saya berikan di UH1. Sekarang tinggal saya klik bagaimana untuk mengecek hasilnya. Nah, ini saya sudah 10 ini. Nah, lihat tugas ya. Nah, ini lihat tugasnya. Nah, ini ya. Nah, ini itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini sudah ada 10 yang mengerjakan. Kita lihat tugasnya. Nah, inilah 10 anak-anak yang sudah mengerjakan tugas. Tinggal kita memberikan nilai dengan cara mengklik di sini. Kita lihat cara mengklik di sini. Misalnya ini, nah untuk melihat berapa nilai yang akan kita berikan kepada setiap anak, kita buka respon dari formulir yang kita kasih tadi. Ini kan sudah 9. Ini tadi soal yang dia kerjakan, kemudian ini jawaban yang mereka jawab, responnya. Nah, sekarang kita lihat spreadsheetnya, berapa nilai siswa yang mereka dapatkan, walaupun sebenarnya dia sudah muncul sendiri nilainya di HP-nya masing-masing. Ketika soal terakhir muncul, maka dia langsung bisa melihat di Google formulirnya. Misalnya ini ya. Nah, ini ada Irwati 50. Ini Irwati dapat 50, jadi tinggal kita tulis di sini di UH-nya. Jadi Irwati dapat 50. Kemudian Aldi, kita lihat responnya, dia dapat 60. Dia dapat 60 ya. Dan seterusnya Muhammad Agus, dia dapat 70. Dia dapat 70. Dan Erwin Arif itu 40, dapat 40. Kemudian ini Erwin Arif itu Nur Hafsa David dapat 70. Dan Rijal taruh misalnya 80 misalnya ya. Rasida misalnya 90. Rizwani misalnya dapat siswa di sini dapat 80. Alisa Salman ini 2 kali kan Alisa itu dapat 70 dan Farhan dapat 70. Setelah kita isi tinggal kita kembalikan ke semua siswa. Dikembalikan ya. Inilah nilai-nilai yang dikembalikan ke siswa. Kemudian klik kembalikan, maka nilainya siswa bisa mencek hasilnya. Ini tadi Farhan dari 70 dapat 100 ya. Itulah caranya memberikan nilai di Google Classroom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.